Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Derajat dengan NIM 6420771. Di sini ada teman saya Nihal Ayu dengan NIM 6420874 dan teman saya Hilda Aulia dengan NIM 6420839. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil mockup web yang telah kami buat dengan judul Duximart. Teknologi internet merupakan media informasi yang sangat bermanfaat dalam penyebaran informasi. Internet mampu diakses 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan dapat diakses siapa saja dan di mana saja selama ada koneksi. Teknologi internet berdampak cukup besar pada dunia bisnis. Dengan dibukanya jalur perdagangan online, sangat memudahkan bagi calon customer untuk melihat informasi produk memesan atau apapun melakukan pembayaran. Berarti transaksi penjualan secara online mempunyai calon customer yang potensial dari seluruh dunia. Sistem penjualan saat ini menggunakan media telepon atau customer datang untuk bertanya langsung mengenai produk. Jika hanya mengandalkan sistem penjualan dengan cara customer harus menelpon terlebih dahulu untuk mengecek persediaan barang, menanyakan harga, atau customer datang hanya untuk bertanya langsung mengenai produk. Terkadang barang yang ingin dipesan tidak selalu ada sehingga membuat customer harus menunggu. Sistem informasi manajemen. Jika dilihat dari sisi penggunanya, maka sistem informasi manajemen adalah sebuah teknik pengendalian dan pengelolaan sumber daya yang ada seperti teknologi manusia dan data atau dokumen tertentu untuk dijadikan sebuah sistem dalam menjalankan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan produk serta layanan. Sistem informasi manajemen adalah suatu bagian khusus dari sistem informasi pada umumnya. Sistem informasi manajemen lebih kepada sistem operasional pada perusahaan tertentu yang berfungsi sebagai alat yang dapat menyajikan informasi penting perusahaan seperti aktivitas transaksi, perusahaan antara informasi, penjelasan status, dan penjelasan transaksi adalah merupakan sumber daya sistem informasi yang akan berfungsi sebagai dasar dibuatnya perencanaan taktis dan sebagai pengendalian manajemen. Sistem informasi manajemen berdasarkan aktivitas manajemen. Berdasarkan kegiatan atau aktivitas manajemen, sistem informasi manajemen terdiri dari bagian yang terdiri dari pertama, sistem informasi sebagai pengendalian operasional, yaitu sistem yang mengendalikan keputusan akan setiap operasional yang terjadi berdasarkan prosedur dan aturan yang telah dikonsep menjadi sistem yang diprogram. Yang kedua, sistem informasi sebagai pengendalian manajemen, yaitu sistem informasi yang didesain dan diprogram untuk fungsi pengendalian yang dilakukan oleh manajer departemen, misalnya mengalokasi sumber daya, menerapkan sistem operasional, atau untuk memutuskan keputusan baru. Dan yang ketiga, sistem informasi sebagai perencanaan strategis, yaitu sebagai dasar menentukan strategis yang lebih baik dalam mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, sistem informasi sebagai manajemen fungsional, fungsi organisasi, yaitu aplikasi-aplikasi yang disiapkan sebagai proses manajemen operasional sebagai suatu federasi subsistem yang saling berhubungan. Aplikasi ada yang berbentuk model base, database, serta program komputer lainnya yang dapat menjadi aplikasi yang berfungsi untuk transaksi, pengendalian, serta perencanaan dalam sebuah perusahaan. Fungsi sistem informasi manajemen dalam perusahaan. Dengan adanya rancangan sistem informasi manajemen dalam sebuah perusahaan, semua bentuk aktivitas dan kegiatan perusahaan dapat dimudahkan. Manajer akan lebih mudah mengelola data, transaksi, dan kegiatan lainnya. Setelah itu, aplikatif dari sistem informasi manajemen dapat memudahkan pihak manajemen dalam mengambil sebuah keputusan penting dalam perusahaan. Misalkan, jika tidak ada data dan informasi yang akurat dan akuntabel tentang ketersediaan bahan dasar perusahaan untuk dikelola, maka tentunya pihak manajemen akan lamban memutuskan sebuah kebijakan atau bahkan bisa salah dalam mengambil keputusan. Fungsi sistem informasi manajemen dalam dunia bisnis atau perusahaan adalah operasional bisnis menjadi sangat terbantu dengan adanya sistem informasi manajemen. Misalkan, salah satunya penelusuran pesanan pelanggan respon yang cepat dan baik tentunya menjadi salah satu andalan operasional perusahaan.
Pengambilan keputusan manajerial dapat lebih cepat dan tepat. Hal ini dikarenakan didukungnya informasi yang disajikan. Identifikasi dan teknik evaluasi jauh lebih baik dan efisien mendukung strategi yang baik karena pencapaian lebih tepat sasaran. Adapun fungsi serta klasifikasi sistem informasi manajemen dalam perusahaan adalah sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini. Sistem informasi untuk operasi bisnis yaitu menggunakan Transaction Processing System atau TPS. Sistem ini melakukan proses data hasil transaksi bisnis seperti pembelian, penjualan, dan perubahan persediaan. Melalui sistem ini, perusahaan dapat mengetahui cek gaji karyawan, pernyataan konsumen, kwitansi penjualan, rekening keuangan, bahkan order pembelian. Proses kontrol sistem membuat keputusan secara rutin untuk mengendalikan proses operasional. Sistem ini mengatur proses produksi fisik secara sistematis. Yang ketiga ada office system. Office otomatis sistem yang membantu proses seperti surat elektronik, telekonferensi, dan yang lainnya. Duximart. Duximart adalah layanan pembelian serta pengantaran kebutuhan rumah tangga. Customer bisa belanja secara langsung ke tempat kami atau juga bisa melalui aplikasi kami. Kami siap melayani kebutuhan rumah tangga seperti sayuran, buah-buahan, susu, keju, daging, dan lain sebagainya. Penyusunan konsep. Mockup adalah suatu istilah yang sering digunakan dalam bidang seni, desain. Konsep mockup bertujuan sebagai sebuah gambaran nyata atau realistis, memudahkan proses revisi media presentasi dan juga untuk menghemat anggaran. Dengan kata lain, mockup adalah alat presentasi yang berguna untuk memberikan gambaran mengenai karya yang ingin dihasilkan. Mockup dapat dilakukan dengan atau tanpa bantuan aplikasi. Menggunakan mockup dapat membuat proses finalisasi suatu karya desain menjadi lebih efektif. Adapun desain mockup diantaranya, 1. Desain mockup. Desain komunikasi visual bertujuan menyampaikan gagasan atau ide menggunakan bantuan visual. 2. Desain produk merupakan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat melalui suatu produk, baik dari bagian fungsional, penggunaan, ergonomi, target pasar, psikologi, persepsi visual, penjualan, dan sebagainya. Yang ketiga ada desain interior, kegiatan yang memecahkan masalah fungsi dan kualitas interior, termasuk memenuhi aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan publik. Di sini ada contoh mockup dari user tampilan login. User terlebih dahulu melakukan penginstalan aplikasi di smartphone atau perangkat yang kompatibel dengan aplikasi. Setelah itu, ketika membuka aplikasi, maka akan muncul tampilan login. User bisa melakukan login dengan akun email yang dimiliki. Yang kedua ada tampilan produk atau kategori Mart. Lalu setelah melakukan kegiatan login, akan ada tampilan cari produk atau kategori. Customer bisa mencari Duximart, lalu klik search. Tampilan memulai pemesanan. Lalu setelah itu memilih produk atau kategori Mart, customer bisa memulai pesanan. Tampilan promo. Jika sudah memilih pemesanan, maka customer bisa memilih diskon apa yang bisa atau mau digunakan. Tampilan notifikasi. Tampilan ini berfungsi untuk mengetahui bahwa orderan sudah ditangani atau belum, serta mengetahui jadwal pengantaran ke tempat tujuan customer. Yang keenam ada tampilan menu atau setting. Tampilan menu berfungsi untuk mengubah alamat, mengubah atau menerima saldo refund, pengaturan pembayaran pada aplikasi, dan untuk membantu customer jika ada kendala pada aplikasi. Mockup admin. Yang pertama, tampilan login. Tampilan ini meminta customer untuk memasukkan email dan password untuk melakukan login pada aplikasi Duximart.
Yang kedua ada tampilan daftar belanja. Tampilan daftar kategori pemesanan di sini, admin bisa mencari barang-barang yang ingin dipilih oleh customer. Yang ketiga ada tampilan pemesanan. Tampilan ini untuk mengetahui pemesanan yang sudah dipilih customer dan sisa waktu untuk admin berbelanja sesuai dengan pesanan. Yang keempat, ada tampilan pengiriman. Setelah pemesanan adanya tampilan pengiriman seperti ini untuk dikirimkan kepada customer atau pelanggan. Kesimpulan, dengan adanya mockup ini diharapkan proses pembuatan website akan lebih mudah digunakan, terutama memudahkan para customer atau pelanggan dalam pembelian atau pengantaran kebutuhan rumah tangga. Jika ada kendala sistem aplikasi itu sendiri, bisa membantu customer atau pelanggan dengan penanganan yang baik sehingga customer merasa puas akan aplikasi dan customer berminat untuk berbelanja di Duximart. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.